Jadi selama 24 jam atau selama mobil kita mesin mati parkir, kamera ini akan selalu merekam seluruh kejadian dengan kamera 4 megapiksel. Kalau kalian punya anggota keluarga yang baru belajar mobil atau suka nakal, ya ini dia solusinya. Kali ini kita akan ngebahas kamera untuk mobil atau yang biasa dibilang CCTV untuk mobil, yaitu the new HERODIO D4 DVR. Jadi ini adalah produk terbaru dari Hero Automotive yang dimana akan merekam selama mobil kita menyala atau saat kita dalam perjalanan. Produk ini biasanya dipasang di sekitar area dashboard mobil atau di kaca mobil. Fungsinya ya namanya dashcam kayak CCTV ya. Jadi kalau seandainya ada kejadian apa-apa di jalan kayak begal, pemerasan, kecelakaan, kita punya barang bukti dan bisa kita share ke pihak yang berwajib. Oke, langsung aja kita lihat ada apa sih di dalam packaging yang ditawarkan oleh HERODIO ini. Let's go, kita unboxing HERODIO D4 DVR. Kita lihat ya teman-teman, ada apa di dalam boxnya. Pertama kali kita buka dashcam atau kamera DVR-nya, satu set atau satu unit kabel power. Di sini ada guard atau protektor ya. Jadi saat kita tempel si DVR ini ke kaca mobil, dia nggak akan ngerusak kaca film kita atau kaca mobil kita. Cakep juga nih, ada protektornya. Kartu garansi produk, ada panduan penggunaan. Ya untuk di dalamnya isinya begitu aja. Langsung aja kita bahas tentang spesifikasi D4 DVR ini. Jadi untuk hasil rekamannya, dia itu udah 2.5K 2560 x 1440 pixel, yang dimana lebih tinggi di atas rata-rata produk similar yang lainnya dengan kamera 4 megapiksel. Jadi untuk kamera-kamera kayak gini ini beda sama kamera HP ya, jangan disamain. Mungkin kelihatannya 4 megapiksel tapi kalau kalian lihat sendiri hasil rekamannya nice. Nice. Selain dari resolusinya yang sangat cadas, dia memiliki angle 140 derajat dan disupport dengan fitur HDR serta WDR. Jadi dia punya kelebaran rekaman video yang cukup luas dan juga dia bisa auto balance exposure, highlights dan juga lain-lainnya sehingga hasil rekamannya itu di-adjust sedemikian mungkin seperti mata kita melihat kondisi pada aslinya. Contoh kalau seandainya lagi gelap tetap terang dan juga jernih. Di saat matahari terlalu terik dia bisa men-tone down cahaya seperti mata kita aslinya ya. Nggak overexposure, jadi nggak kelihatan kayak ada cahaya nabi. Terus memori dari produk ini capable up to 64 MB. Jadi kalau kalian make berhari-hari kalian nggak perlu takut. Atau kejadiannya semalam, besokannya kalian baru mau tarik datanya. Tenang, nggak segampang itu kok untuk penuh memorinya. Sekarang kita bahas sedikit untuk fisik. Jadi fitur dari fisik produk ini apa aja sih yang kita dapat ya. Yang pertama nih di bagian samping udah pasti kita ada slot untuk power. Jadi kalau seandainya kamera ini dipasang di mobil ada konektor kabel powernya di sisi samping kiri produk dan juga ada slot untuk SD cardnya. Plus di bagian kanannya ini ada tombol power on dan off. Jadi kalian tetap bisa atur secara manual kalau kalian lagi nggak mau pakai. Dan juga fungsi tombol ini kalau kalian tekan selama 3 detik dia akan ngelakuin factory reset. Dia akan nge-factory reset jadi baru seperti pabrik lagi. Jadi bisa di setup untuk orang yang pakai selanjutnya. Oke, tadi kita bahaskan spesifikasi dasar tentang produk ini dan juga spek fisik yang dikasih dari produk ini. Sekarang kita bahas fitur-fitur yang dikasih oleh DVR D4. Yang pertama ada parking monitor. Jadi selama 24 jam atau selama mobil kita mesin mati parkir, kamera ini akan selalu merekam seluruh kejadian. Next, ada fitur G-Sensor. Jadi G-Sensor ini akan ngedetect getaran atau guncangan saat mobil kita nyala maupun mati. Amit-amit ya kita bisa bilang kalau ada kejadian kecelakaan, kamera ini akan auto nge-lock file kejadian di momen itu dan tidak akan kehapus saat auto looping. Ngomong-ngomong tentang auto looping, next fiturnya adalah auto looping. Jadi auto looping itu seperti fitur kita pakai CCTV di rumahan atau di gedung ya. Setiap kali memorinya udah full, dia akan auto menghapus file yang paling lamanya
Jadi kalian nggak perlu takut tuh yang namanya memori penuh dan DVR tidak merecord. Next ada sound recording. Jadi selain dia merekam video, dia juga akan merekam audio. Kalau kalian punya anggota keluarga yang baru belajar mobil atau suka nakal, ya ini dia solusinya nih. Next ada juga fitur Wi-Fi dan aplikasi kontrol. Jadi selain memory card ya, SD card yang dipakai di sini, kita juga bisa akses video melalui aplikasi dengan konekin smartphone kita via Wi-Fi ke DVR ini untuk melihat hasil rekamannya. Jadi ini benar-benar praktis gitu. Kita bisa pakai dalam kondisi apapun. Next kita bahas tentang instalasi produknya. Gimana sih men? Jadi DVR ini support tegangan 12 volt up to 24 volt. Yes, jadi secara technically bisa dipasang untuk semua kendaraan. Kalian mau pasang di motor, motor-motor pengiriman tuh kayak VR, motor-motor gede, apapun segala macam, sampai ke truk. Mau pasang mobil Eropa, mobil Jepang, mobil Amerika, mobil-mobilan pun bisa. Produk ini disupport pakai kabel power yang nanti pemasangannya akan dipasang di dalam fuse box mobil. Fuse boxnya bukan fuse box yang outdoor di kap mesin ya, tapi fuse box di dalam interior mobil. Untuk step pemasangan, biasanya kita buka dulu fuse box dalam mobil, kita cari slot fuse yang masih kosong dan tersedia strumnya. Kalau ada slot fuse box yang kosong tapi nggak ada strumnya, berarti kita harus copot satu fuse yang akan direlakan. Oke, jadi fuse-nya kita copot dan kita hijack, kita ganti dengan fuse yang ada di produk ini. Kita bisa lihat ya, sekarang fuse-nya ini udah berupa modul, jadi kita udah nggak copot pasang kayak fuse-fuse zaman dulunya gitu. Setelah kita pasang, kita jalanin kabelnya. Biasanya kita melalui pilar A di bagian kiri maupun di kanan, tergantung dari posisi fuse box mobil kalian. Udah kayak gitu, kita jalanin lewat atap. Biasanya kita selip aja. Kalau di pilar, kita pakein kabel tis atau isolasi biar dia nggak goyang-goyang dan kabelnya diam secara statis gitu, serta rapih. Abis itu kita pasangin tadi tuh layer penjaga si DVR-nya. Saat DVR ini mau di-mount ke kaca, si lem dari DVR ini nggak akan merusak kaca film atau kaca mobil kita. Terutama produk kayak gini kan kalau kita udah pasang pasti akan dipakai lama dong ya. Dijamin dengan cover yang tadi, si protektor bening itu tidak akan merusak kaca mobil kita. Kalian tinggal tempel, tinggal colok, udah nyala, nggak ada masalah. Buat kalian yang nggak ngerti cara nyari strum listriknya gimana, tenang, kalian bisa kontak tim support Hero dan kalian akan dibantu untuk instalasi sendiri. Atau kalian males, tenang aja, kalian tinggal kontak tim Hero dan kalian bisa tanya dealer terdekat by Hero Automotive. Oke, sekarang kita bahas penggunaan Wi-Fi dan apps kontrolnya. Untuk akses video by aplikasi, kalian download dulu aplikasinya DVR N3. Aplikasi ini support untuk produk Apple dan juga Android. Jadi kurang lebih bisa untuk semua smartphone ya. Setelah download, kalian harus konekin Wi-Fi dari handphone kalian ke aplikasi ini. Dan setelah connect, fitur-fiturnya akan aktif. Kalian bisa lihat ada folder di situ dan di saat kalian buka, langsung kelihatan semua recordingan yang udah di-record sama DVR ini. Di dalam aplikasi ini, kita bisa nge-adjust kamera ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa lihat nih hasil foto dan rekaman videonya, itu udah pasti ya. Kita bisa mengatur video recording compression. Yang dimaksud, kita bisa atur resolusi videonya. Misal kalian lagi nggak ada memori 64 GB nih, cuma 16. Ya udah, kalau gitu compressionnya kita turunin. Itu maksudnya tuh quality videonya ya, biar nggak terlalu banyak makan space, jadi durasi perekaman akan lebih lama. Next, kita bisa atur durasi video rekamannya. Kita bisa atur dari 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Ya diatur sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Enaknya seperti apa. Terus kita juga bisa atur nih, dia kan ada fitur perekam suara. Kita bisa aktifin maupun nonaktifin. Ya mungkin kalian yang pakai mobilnya tapi kalian lagi mau nakal-nakal gitu ya, bebas silakan bisa diatur. Next juga kita bisa atur fitur HDR. Kalian mau matiin atau nyalain HDR-nya biar mengirit file, bebas terserah kalian. Tapi kalau saran gue sih selalu nyalain HDR-nya ya. Soalnya ini fitur yang kalian beli di dalam produk ini. Jadi kalau nggak dipakai itu sayang. Dan yang terakhir, dia ada fitur update firmware. Jadi kalau seandainya ada upgradean dari si HeroDio ini, kalian bisa dapat dan bisa kalian
praktekkan di produk yang kalian beli. Oke, sekarang kita bahas tentang hasil rekamannya. Ya percuma dong kita bahas spek, kita bahas fitur, kalau memang hasilnya pun nggak sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi gue sendiri juga berpengalaman menggunakan produk ini dan gue sangat puas. Di siang hari, kondisi matahari terik ataupun awan lagi nutupin matahari, kualitas gambarnya benar-benar bagus. Setiap aktivitas yang terekam di depan kamera ini itu sangat mulus dan juga jelas untuk dilihat. Di malam hari, di saat ada cahaya kendaraan yang berlawanan arah sama kita, layar dari hasil rekaman ini nggak full cahaya doang. Jadi detail-detail mobil yang berlawanan arah, kendaraan yang ada di depan kita, bahkan sampai seperti plat nomor dan bentuk kendaraan dari belakang itu sangat jelas buat dilihat. Jadi kita nggak perlu takut dalam kondisi apapun, produk ini selalu merekam secara optimal. Waktu hujan seperti apa? Kebetulan kan produk ini dipasang di dalam mobil ya, dan kalau hujan kita ada wiper di mobil. Jadi udah dipastiin super aman. Saat kondisi hujan pun kita tetap bisa ngeliat ya, visibilitas dari rekamannya ini super duper cakep men. Plus gue mau tambahin ya buat teman-teman nih yang tertarik dengan produk ini, make sure di saat kalian pasang produk ini, kalian juga bersihin kaca mobil kalian dari jamur ataupun kotoran. Karena percuma kalau seandainya produk ini kalian pasang, produknya bagus, tapi karena kelalaian kalian sendiri, kaca kalian jamuran, otomatis visual dari video yang direkam produk ini akan berkurang kualitasnya. So oke teman-teman, tadi kita udah bahas sekiranya semua yang perlu kita share ke kalian ya. Nah untuk barangnya ini sendiri harganya berapa sih? Nah sekarang perangkat ini udah di launching secara resmi dan kalian bisa dapetin barang ini secara online maupun offline. Buat kalian yang kepo, pengen konsultasi dulu nih, pengen tahu lebih lanjut kepastiannya apakah bisa untuk mobil kalian atau mungkin ada fitur lain yang belum gue jelaskan, kalian bisa tanya ke produk spesialis kita dengan link yang udah diberikan ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari produk ini, produk yang sangat mudah untuk digunakan dan super minimalis ya. Gue bahas dari yang pertama, merekam dengan kualitas 2560 x 1440 pixel dengan fitur WDR plus HDR-nya. Jadi sudah dipastikan rekaman saat siang, malam maupun kondisi hujan akan terjaga kualitasnya. Kesimpulan dari produk ini, kita juga bisa ambil rekaman maupun video melalui app control yang tadi udah dijelaskan. Jadi sangat memudahkan, nggak perlu copot pasang SD card ke device lainnya. Dan juga buat kalian masih bingung gitu ya, mau pakai memory card apa yang cocok dengan device ini, kita sudah sediakan juga, kalian bisa lihat linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, ini fitur yang super penting banget ya. Buat kalian yang takut mobil kalian saat diparkir, produk ini bisa ngebantu merekam 24 jam selama kendaraan mati. Jadi dia akan menemani kendaraan kalian agar selalu nyaman dan juga aman. Berkendara dengan aman dan nyaman bersama Hero Automotive.